tahun 2023, jadi dipindah tugaskan ke Kecamatan Punggur. Jadi perjalanan dari rumah ke Punggur itu kurang lebih 2 jam ditempuh dengan kendaraan roda 2. Masya Allah, 2 jam berangkatnya aja, berarti pulang pergi 4 jam ya Bun ya? 4 jam. Insya Allah, sehat selalu. Kemarin saya dapat quotes dari kelompok kelas F, semakin besar pengorbanan, perjuangannya semakin besar juga keberkahannya. Kata beliau gitu kemarin. 4 jam loh untuk pulang pergi, Masya Allah gitu ya. Kalau misalnya 4 tahun ini ngajar, sudah dari 2020, sudah berapa puluh jam yang dilalui di jalan raya gitu kan untuk mengajar. Oke, terima kasih. Salam takzim, sehat selalu. Bun, izin kemarin waktu peer teaching metode apa yang digunakan? Itu saya mengambil judul menyambut usia balik, Pak dosen. Oke. Judulnya? Ya, judulnya menyambut usia balik kelas 4. Oke, metode pembelajarannya seperti apa? Metodenya menggunakan seperti audio, memakai proyektor, Pak dosen. Kemudian ada gambar juga. Kemudian saat menyambut usia balik itu kan ada kewajiban setelah usia balik itu. Kemudian anak-anak saya ajak praktek untuk sholat. Oke, jadi kaitan dengan balik dan sholat gimana? Itu kan kalau usia balik itu kan kalau sudah balik itu jadi wajib dilakukan ya, seperti sholat, kemudian menutup aurat, kemudian menuntut ilmu, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji jika mampu. Oke, baik. Ibu Walina, apa yang Ibu ketahui bisa kita sharingkan di sini yang Ibu ketahui tentang PBL? PBL itu jadi jika anak-anak dalam belajar ada seperti studi kasus, jadi anak-anak belajar berkelompok, ada masalah-masalah, kemudian nanti didiskusikan, dicari permasalahannya, dicari solusinya, kemudian dipresentasikan. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, Bun? Langkah-langkahnya. Yang tadi Ibu sampaikan tadi sudah luar biasa, dekati betul. Langkah-langkah ketika kita memilih strategi pembelajaran PBL itu gimana? Mohon Pak dosen, mohon bimbingannya, kurang paham. Baik, terima kasih. Iya Bun, kalau kita memilih problem based learning sebagai salah satu strategi dalam modul ajar kita, tentunya misalnya tentang zakat gitu ya. Tentunya kita harus menghadirkan beberapa permasalahan-permasalahan yang nanti akan didiskusikan dalam kelompok-kelompok kecil di kelasnya Ibu Walina bersama anak-anaknya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah bagi anak terkait zakat misalnya. Bagaimana seandainya zakat fitrah itu anak ini lahir di malam takbiran. Misalnya saya punya adik, kemudian adik saya itu lahirnya pas malam takbiran jam 7 malam, apakah dia itu wajib zakat atau seperti apa? Nah, itu sebagai masalah-masalah yang nanti anak akan berkembang, akan mencari literasinya, kemudian dia akan merujuk lagi kepada materi bagaimana zakat fitrah dan waktu serta yang wajib memberi zakat fitrah seperti apa. Nanti ada masalah-masalah yang ditampilkan atau tentang puasa.
Ada masalah nih. Eh, Ibu ngajar di SD atau di SMP? Di SD, Pak. Baik, misalnya masalah sekitar anak SD. Eh, yang biasanya ada, saya tampilkan misalnya simulasi seperti ini. Si Tono berpuasa rutin dan full selama 1 bulan, tapi tanpa tanpa membaca niat 1 malam pun dalam puasanya, karena Tono meyakini puasa itu menahan lapar dan minum, menahan tidak makan dan minum di siang hari. Nah ini kan ada masalah yang dekat dengan dunia anak, ya nanti anak-anak bisa eh, didiskusikan gimana sahnya puasanya Tono tadi, bagaimana seharusnya Tono, sekaligus nanti Ibu Walina sebagai guru di situ menjadi tampil menguatkan, membenarkan sehingga yang disampaikan Ibu itu nanti menjadi dasar anak-anak ketika puasa yang benar seperti ini. Mungkin itu sekelumit tentang problem based learning. Jadi pembelajaran yang didasarkan atas masalah-masalah keseharian atau kontekstual. Oke, timekeeper berapa menit lagi kita? Baru masuk 6 menit, Pak. Baru Ini. masuk 6 menit, Pak. Oke, siap. Baik, selanjutnya kami ingin belajar sama Bunda Walina, apa sih yang Bunda ketahui tentang ini HOTS. Gimana, Ketika Pak? di akhir pembelajaran kita kan ada instrumen yang dibuat, soal-soal yang dikaitkan dengan materi yang sudah diajarkan. Kita ingin mengukur tingkat pemahaman, tingkat penyerapan anak terhadap materi. Dan pada waktu itu kita ingin membuat soal HOTS. Apa sih yang Ibu bisa sharingkan tentang soal HOTS gitu? Ya, terima kasih. Soal HOT itu biasanya soal yang tingkatnya agak sulit ya, Pak. Jadi agak sulit apa sedikit sulit atau sulit banget? Ya, mungkin sebagian anak ada yang bisa menjawab, mungkin ada yang tidak bisa. Jadi tergantung kemampuan anaknya sendiri, Pak. Tapi kalau HOT itu mungkin soal yang sulit, Pak ya. Soal HOT sebenarnya tidak semua soal HOT itu soal yang sulit ya. HOT itu kan mengajak anak untuk higher order thinking skill, jadi melatih anak untuk berpikir tingkat tinggi. Kadang-kadang soal pilihan ganda itu menjadi soal yang sulit ketika sifatnya hafalan. Misalnya siapa nama gubernur Lampung yang pertama, itu menjadi sangat sulit ketika anak itu nggak tahu, nggak membaca. Gitu. Jadi soal HOT itu tidak selalu identik dengan soal-soal yang sulit, tapi soal-soal yang merangsang anak untuk higher order thinking skill, merangsang anak untuk berpikir tingkat tinggi. Misalnya, bagaimana sih cara membuat mainan apa lato-lato yang dari kelapa kecil itu namanya itu. Nah, itu kan nanti ini proses dikembangkan, ini yang disiapkan, ini cara membuatnya, itu melatih anak untuk berpikir tingkat tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Pak Untung? Alhamdulillah Sehat ya. sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita kompre ya? Iya, Prof. Iya, Bun. Ada kisi-kisi Pak Untung yang harus kita tanyakan dengan para mahasiswa ini. Ya, Siap. tentang materi-materi yang kita sampaikan kemarin. Ya. Untuk yang diawali saja Pak Untung, misalnya masalah teori belajar, masalah mereka alur pembelajaran, penentuan tujuan, pembuatan media, mungkin kita fokuskan ke situ kali ya. Supaya Siap. nanti, karena ini biasanya ini akan nanti diujikan dalam UP. Baik, Bun.
Ya, yang penting nih teman-teman ini aman ya. Kalau saya dengar ada kasak kusuk apa ini? Hujan, Bun. Hah? Iya, hujan Lampung gelap Tengah Bunda. aman, Lampung Tengah aman, Ya, Aman, Wai walaupun kanan hujan. aman. Aman, hujan. aman, Rob. Cuma sebagian ada yang hujan, Bu. Iya, Hmm, tempat saya hujan. hujan Hujan terus. Kalau dan hujan sinyalnya masuk nggak kalau hujan? ini Masuk masih Bu, cuma alhamdulillah masih Kepada suaranya naik- untuk Masuk, suara Bu. berisik. Alhamdulillah Ada masih turun, bisa. Prof. Ya. Tapi lancar ya, jalannya lancar ya. Alhamdulillah. Lancar, naik Prof. juga lancar. Alhamdulillah. Insya Allah nggak mati lampu. Iya, baik. Baik ya. Untuk silakan karena saya baru selesai acara ini, baru masuk ruangan. Saya sholat Siap. dulu. Nanti saya masuk lagi ya. Siap, Prof. Siap. Siap, Siap. Prof. Silakan Ibu. Ya, baik, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ke Bunda Nirfa atas waktunya beliau yang sangat padat dan sangat sibuk sekali. Alhamdulillah, tapi dapat memprioritaskan kita untuk beliau bisa bersama-sama nanti, insya Allah. Baik Ibu Walina, satu lagi mungkin yang ingin kami pertajam, bagaimana Ibu menyusun komponen perangkat pembelajaran yang mampu mengembangkan anak-anak itu untuk berpikir kritis serta kreativitasnya anak pun tumbuh gitu loh. Bagaimana Bun? Mohon maaf, Pak. Mohon bimbingannya. Ini hebat ini. Selesai dengan baik Bunda. Bagaimana kita menyusun komponen perangkat pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan anak berpikir kritis. Kreatif kami ini mohon maaf ini jadi saya yang kayak teacher centered ini ya. Kami pernah memberi penugasan untuk anak-anak berpikir kritis. Kami di sekolah, di kelas itu mengajarkan misalnya materi tentang keutamaan memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kita materinya misalnya tentang keutamaan memberi. Kemudian dari itu kami hubungkan, kami proyeksikan anak-anak untuk membuat tugas berupa drama tentang apapun itu keseharian anak-anak di level ibtidaiyah yang kaitannya tentang keutamaan memberi. Ternyata dari penugasan yang kita berikan kepada anak-anak itu hasilnya luar biasa. Ide-ide anak itu luar biasa. Bagaimana mereka menciptakan judul drama singkatnya tadi yang mungkin durasi cuma 12 menit. Mereka menggambarkan bagaimana anak-anak pemulung yang awalnya itu dihina, diejek, kemudian dia tanpa lelah belajar dan mengabaikan kondisi kekurangan itu menjadi sebuah kekuatan bagi dia untuk berubah di masa mendatang. Akhirnya di drama itu digambarkan anak-anak yang tadinya ngejek, kemudian ketika besarnya itu mungkin tidak seberuntung tadi yang diejek. Tadi yang diejek sehingga menjadi dokter gitu. Ketika berobat ngadepin teman dulu yang diejek. Nah disitulah intinya anak-anak tadi tidak membalas apa yang mereka dapat waktu kecilnya dulu dihina, tapi dia balas dengan memberi pengobatan gratis kepada temannya tadi yang dulunya mungkin kalau dia pengen dendam luar biasa kan gitu. Artinya banyak-banyak ide kreatif yang dari materi yang kita berikan itu anak-anak luar biasa berpikirnya, luar biasa. Ternyata di luar prediksi saya gitu, unpredictable hasilnya itu. Dan itu kami videokan, kami upload ke YouTube. Kami sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak, apa yang kalian lakukan hari ini itu akan menjadi buah tutur kata yang baik bagi generasi yang akan datang. Artinya tahun pelajaran kalian ini membuat ini nanti akan Bapak sampaikan lagi ke adik-adik kelas kalian ketika nanti duduk di kelas yang sama seperti kalian.
Itu. Kalau kami sudah pernah melakukan seperti itu. Ide-ide anak itu luar biasa. Mungkin itu terakhir silakan buka Al-Qur'annya, Bun. Iya, Pak. Ini tidak menyuruh, tidak menggurui, tapi kita ingin mendengarkan bersama-sama ya. Insyaallah yang membaca dan mendengar dapat pahala. Mau membaca apa? Jangan Yasin sampai akhir, nanti sampai malam kita selesainya. Di juz 30 surat apa yang ingin dibaca? Boleh sangat pendek, boleh pendek banget. Ya, berapa ayat, Pak? Maunya berapa ayat? 5 ayat aja, Pak. Udah. Sekiranya 5 ayat, saya minta ini aja lah surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Walina. Selanjutnya silakan Ibu tulis basmalah sampai selesai di Al-Zalzalah tadi. Kemudian nanti di akhir kita ingin lihat, ya mohon maaf, mohon izin ini tidak menyuruh ya, tapi ini penugasan dari kampus. Mohon ya Bun, mohon maaf kalau misalnya. Boleh lihat Al-Qur'annya, Pak? Boleh. Sambil lihat. Oh, boleh. Boleh. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak ngelihat nanti saya juga nggak ngelihat Ibu ngelihat apa enggak kan. Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Terima Boleh kasih, lihat. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ibu Walina. Selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat untuk berikutnya ya Bun ya. Baca-baca lagi yang banyak. Insya Allah bisa banyak yang bantu ini, banyak yang muda-muda nih. Oke. Selanjutnya kita minta the next